Jalan yang dari arah kota sana menuju ke lokasi yang terbakar, itu motor kami menelusuri jalan bekas ekskavator. Jalan ini yang terbakar ini kurang lebih 3 km dari arah kota, sesudah lingkar luar Mahir Mahar. Inilah yang kami telusuri, yang kami lewati setiap harinya menuju lokasi. Nah, itu bapak-bapak berjalan pulang dari lokasi. Bentuk rumah pondok di lokasi lahan. Bentuk rumah pondok seperti ini bentuknya, dan beberapa yang terbakar nanti kami kirimkan, kami videokan juga yang terbakar. Dan ini sisa-sisa tanaman yang terbakar itu di belakang itu tinggal ranting-ranting pohon yang terbakar. Nah, ini seperti karet yang ada di sini itu terbakar, tumbuh tunas baru, terbakar, tumbuh tunas baru dari pokok pohon asalnya. Itu sebenarnya bukan tanaman asli, melainkan tunas dari pokok asalnya yang terbakar. Nah, inilah sisa-sisa dari kebakaran tahun 2019. Di sebelah sana ada juga sebagian sisanya. Bekas rumah pondok terbakar tahun 2019. Terlihat tinggal sisa bekas atapnya berupa seng. Mengejar kebakaran di tempat lain di sekitaran lokasi ini tidak terlihat. Di 2019 itu bangunan ini juga rupanya terkena api. Padahal parit ini kering di musim kemarau. Parit galian PU Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2006. Bekas rumah pondok yang terbakar 2019, pecah-pecahan piring. Ini rupanya bagian dapur. Nah, itu seng atap. Nah, ini ditanamin singkong. Memanfaatkan bekas abu di sini. Lokasi lahan ini mulai tahun 2007 ditanami dengan tanaman karet penuh sejumlah 179 hektar. Tahun 2008 disetujui ditandatangani Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Kereng Bengkirai, Lurah Kereng Bengkirai, Camat Sebangau, dan berakta notaris dengan nama kelompok Tani Karet Geobos Mandiri Palangkaraya. Terletak di jalan sambungan Jalan Geobos menyeberang Jalan Lingkar Luar Mahir Mahar 4 km. Dari tahun 2011, hampir setiap tahun kebun karet tersebut ini, termasuk tanaman buah-buahan, tanaman selak, dan tanaman pengganti lainnya terkena kebakaran. Kami selalu kalah cepat dengan api karena salah satu jangkauan mengambil air terlalu jauh dan tidak ada jalan untuk mempercepat tindakan pemadaman. Nah, ini kawan-kawan sedang memasang baleho, kawan-kawan dari kelompok. Kebakaran tahun 2019 yang baru lalu ini hampir tidak menyisakan tanaman. Seperti yang terlihat ini, penuh dengan rumput liar, pakis atau kelakai. Ada sedikit sisa tanaman karet, itu pun berupa tunasnya saja.
dari bekas pokok pohon induknya yang terbakar. Ini. Kemudian setiap akhir kebakaran sampai pada April 2020 terdata 60% anggota awal kelompok yang sudah memecahkan lahan miliknya menjadi kaplingan-kaplingan, sehingga jumlah anggota kelompok bertambah menjadi 836 nama pemilik lahan. Terdiri dari petani, buruh, tukang bangunan, PNS, dan pensiunan. Tergabung dalam satu grup WhatsApp bernama Grup Pemilik Lahan Geobos Ujung, sejumlah 121 nama yang menggunakan WhatsApp atau WA. Lainnya memakai handphone biasa. Berkesimpulan, sejak September 2020 adalah mengekskavator, membuat parit-parit batas dan badan jalan total seluruhnya 32.000 meter atau 32 km dengan besaran biaya masing-masing panjang parit batas dan badan jalan yang diinginkan masing-masing pemilik lahan, dikumpulkan dan dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan kelompok. Diperkirakan selesai pada akhir Oktober 2020 ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Kamis 15 Oktober 2020, kami yang tergabung di sini. Saya, nama Midi, sebagai ketua kelompok pada lokasi lahan ini yang masih bernama Kelompok Tani Karet Geobos Mandiri Palangraya, juga sebagai wakil ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Kalimantan Tengah. Kamu? Saya Igen, anggota ranting dari Partai Kebangkitan Bangsa Kecamatan Sabangau. Saya nama Muhammad John Sudiadi Putra sebagai menyediakan alat ekskavator pelaksanaan pekerjaan pembuatan parit batas dan badan jalan di lokasi lahan ini, sekaligus sebagai penerima bayaran atau biaya dari seluruh yang dikerjakan. Mendukung dan turut mensosialisasikan, mengkampanyekan, memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah nomor urut 2 Bapak Haji Sugian Sabran dan Bapak Haji Edi Prabowo pada pemilu serentak 9 Desember 2020. Lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lokasi persis jam 14. Ini habis hujan, agak terang. Ini jalan menuju ke arah Sabangau. Ini jalan sambungan jalan induk. Sambungan jalan induk Geobos. Nah, di depan rumah pondok itu galian Pio Provinsi. Ke jalan ini lebar 50 meter. Ini jalan menuju ke arah Sabangau. Nah, yang ini adalah jalan di lokasi lahan. Ini lebar 10 meter. Ini atas permintaan rekan-rekan anggota kelompok. Yang di sana juga ada jalan di sebelah situ dan seterusnya ada 6 jalan sampai di ujung sana.
Nih. Kemudian ini yang menuju ke arah kota atau dari kota ke sini. Jalan ini adalah jalan yang kami sebut tadi jalan sambungan Jalan Induk Giobos. Dari depan rumah pondok itu galian provinsi sampai sini lebar 50 meter. Nah, tetapi kami hanya mampu membuat seperti ini karena yang di sebelah sana itu jalan itu kami gunakan kemarin terbakar. Bersamaan dengan terbakarnya lahan dan itu beberapa sisa tanaman dan itu kelihatan bekas bakaran tahun 2019. Nah, ini dan sambil memperhatikan anjuran protokol kesehatan, menjaga jarak, kami tidak mengumpulkan seluruh anggota, dan yang ada di lokasi ini yang mereka selalu berkegiatan setiap hari. Yang di sana ada ekskavator masih bekerja 2, ada orang yang menjalankannya orang 6 di ekskavator itu. Kemudian di rumah pondok ini ada kumpul hampir 10 orang itu duduk-duduk terlihat. Nah, jadi sambil menjaga jarak, sambil memperhatikan protokol kesehatan, maka kami tidak mengumpulkan mereka dalam satu tempat. Dengan ini kami mengajukan permohonan kepada yang terhormat Bapak Gubernur, Bapak Haji Sugianto Sabran, dan Bapak juga sebagai calon nomor urut 2 bersama dengan Bapak Haji Edi Pratowo berkenan kiranya dapat datang ke lokasi kami ini. Kita bersama-sama membuat video kedatangan Bapak dan mengirimkannya ke dalam grup WhatsApp pemilik lahan di kelompok ini sebagai untuk mensosialisasikan dan berkampanye untuk memilih Bapak pada 9 Desember 2020 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Eksa masih bekerja seperti kelihatan hutan-hutan di sana. Eksa berwarna oranye. Nah, itu yang satu di sana membuat parit batas, yang satu di sini eksa berwarna kuning, membuat parit batas. Ini jalan 12 meter, baru sebelah yang digali, nanti sebelahnya itu apa namanya, patok yang berwarna merah itu nanti di sebelah itu batasnya. Jadi jalan ini lebar 12 meter. Itu eksa masih di tengah membuat parit batas yang berwarna kuning, yang satunya berwarna oranye seperti di pepohonan itu, 2 eksa. Nah, ini jalan lebar 20 meter dari sungai sebelah itu, dari sungai galian itu. Nah, itu batas milik tanah orang yang di seberang. Batas milik tanah orang di seberang itu ada sungai, itu galian PO Kota Palangkaraya. Nah, ini yang 20 meter ini menuju ke arah Kota Palangkaraya, kalau yang ini ke arah Sebangau. Ini jalan ini adalah lapis kedua sesudah Jalan Induk Giobos yang di depan. Jadi dari jalan sambungan Jalan Induk Giobos itu ke sini 400 meter. Setelah ekskavator selesai mengerjakan di lokasi lahan, ekskavator sambil pulang sambil mengerjakan bekas jalan yang terbakar ini, membuat badan jalan baru di sekitar bekas ekskavator lewat ini, badan jalan baru untuk masuk dan keluar lokasi sepanjang 3 km.